Pikiran dan pertimbangan saya untuk meninggalkan my next, narcissistic ex, sebenarnya sudah tercetus selama beberapa kali. Dan makin intens beberapa bulan sebelum saya akhirnya menemukan alasan-alasan yang sudah memang di luar nalar dan pikiran saya. Seperti kata para sepuh yang sudah terbebas dari hubungan narsistik sebelumnya, bahwa kelakuan narsisis akan makin menggila di akhir-akhir hubungan. Semua perilaku merendahkan, menghina, mengabaikan, kasar, memeras, bohong, serong, dan nyolong itu makin intens di akhir hubungan kami. Terkadang saya mikir, kalau dia sebegitu bencinya ke saya, kenapa dia nggak terus terang aja? Kita bubar baik-baik. Apa dia pengen saya mati? Siapa yang akan bantuin dia kalau saya mati? Sampai begitu saya mikirnya. Ya, saya memang makin diperlihatkan apa saja di balik topengnya itu. Mungkin dia juga udah capek kali ya bersandiwara terus-menerus. Jadi kegilaan-kegilaannya itu muncul tanpa dia bisa kontrol lagi. Seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Kebohongan-kebohongannya terbongkar satu persatu dan secara tiba-tiba. Saya seperti nggak punya waktu untuk bisa nafas antara satu kejadian dengan lainnya. Tidur malam bukan lagi waktu istirahat buat saya, tapi waktu saya memutar kembali dan menghubungkan kejadian-kejadian yang satu dengan lainnya. Badan saya jadi gemetar antara syok, marah, putus asa, dan benci kepada diri sendiri kenapa membiarkan ini terjadi. Sebaliknya, si next, narcissistic ex, bisa tidur dengan nyenyak, seperti nggak terjadi apa-apa. Jangankan minta maaf, mengaku saja nggak pernah keluar dari mulutnya. Kesedihannya diperlihatkan seperlunya, terus blank lagi. Saya yakin ke supply barunya dia akan mengaku sebagai korban. Sama seperti awal-awal kami ketemu dulu. Dia mengaku korban mantannya yang katanya rada psycho. Dan sekarang saya paham kalau kesedihannya itu bukan karena kehilangan saya, tapi dia kehilangan apa yang saya berikan ke dia selama ini. Saya adalah suplai utama baginya. Halo, selamat datang di episode ke-11 Gedakai bersama saya, Aden Giri. Channel ini secara khusus membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan narsisme. Bagaimana bisa terbebas dari hubungan dengan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik, mengenali perilaku dari orang terdekat maupun sekitar yang narsistik, dan apa yang harus kita lakukan untuk dapat pulih dari trauma. Saya minta bantuan teman-teman dong untuk subscribe, like, dan share konten saya agar saya bisa terus menghadirkan konten-konten bermanfaat lainnya. Jadi lebih banyak orang sadar dan terbantu dengan aksi kecil kita. Cukup pencet lonceng dan thumbs up. Oh ya, terima kasih juga buat para subscribers dan yang sudah berbagi cerita di kolom komentar. Saya sangat terharu melihat komunitas kita mulai bertumbuh. Semoga kisah-kisah yang kita bagi bisa menjadi penguat bagi orang-orang di luar sana yang masih mengalami penganiayaan oleh narsisis. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang terdalam, saya ucapkan terima kasih banyak. Kembali ke topik episode kali ini, bagaimana caranya meninggalkan si narsisis. Saya mengawali proses ini dengan radical acceptance, menerima kenyataan terpahit yang pernah saya alami seumur hidup saya. Bahwa dia bagai api dalam sekam yang berniat menghancurkan saya. Semua yang sudah saya berikan nggak ada artinya. Air susu dibalas air tuba. Wah, banyak juga ya ternyata peribahasa Indonesia untuk menggambarkan kelakuan si narsisis. Dari awal hubungan, sebenarnya memang banyak sekali kejadian-kejadian yang kalau dipikir-pikir nggak masuk di akal sama sekali. Dan mengapa selalu saya iakan, setuju dengan semuanya. Pokoknya, semua 10 indikasi awal seorang gebetan yang narsisis sudah muncul.
Coba deh cek kembali short video saya yang saya publish beberapa waktu lalu tentang 10 indikasi gebetan narsistik. Cek di sana ya. Jadi saya perlu akui, kencan pertama kami memang sangat mengesankan. Terus dia pengen cepat-cepat mengikat hubungan. Dia juga bilang dia korban dari hubungan sebelumnya. Dia disekap dan sampai harus ke orang pintar untuk lepas dari mantannya. Menarik ya ini. Sekarang saya mikir justru mungkin dia ke orang pintar agar mantannya nggak nguber-nguber dia, yang mungkin aja udah melakukan hal-hal yang sangat buruk, nyolong misalnya. Nggak heran sih narsisis banyak yang jadi pelarian. Terus kami juga mulai mikirin punya usaha bersama, dan langsung kami eksekusi. Pokoknya saya seperti merasa ini kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Saya waktu itu mikir, akhirnya Tuhan dan semesta berbaik hati ke saya menunjukkan seseorang yang luar biasa yang pantas saya dapatkan. Begitulah yang ada di pikiran saya. Dan nasib membawa saya sampai akhirnya 8 tahun lebih bersama. Tanpa tahu sedikit pun kalau saya hanyalah seorang suplai narsistik. Sepertinya memang suplai terbaik yang pernah dia dapat. Karena saya yakin nggak ada yang pernah melakukan seperti apa yang telah saya lakukan untuk dia. Bagi orang yang bermata jeli dan punya tameng yang tebal dan kuat, atau bahkan seorang narsisis sendiri, pasti akan bisa melihat kejanggalan-kejanggalan ini dari awal. Di kasus saya akui, memang saya ini magnet narsisis banget. Saya itu naif, cannot switch off my empathy, rescuer, forgiver, dan overly positive. Saya selalu berpikir, seburuk-buruknya seseorang, pasti ada nilai baiknya. Ini diperparah dengan style kepribadian saya, seorang ISFJ. Ini sudah saya buktikan dengan tes ya, bukan ngada-ngada, dan terbukti juga dari pilihan karir saya. Saya tipe yang ingin membantu membuat dunia lebih baik. Merasakan rasa tanggung jawab berlebihan terhadap orang-orang di sekitar saya. Ingin merescue, membantu dia. Ya, klop banget lah untuk menjadi suplai utama bagi seorang narsisis. Padahal saya hanya dianggap pom bensin untuk dia isi ulang, numpang istirahat, atau buang hajat. Hal utama yang mengikat saya adalah saya merasa bisa memperbaiki dia. Saya bisa membantu menyelamatkan dia dan keluarganya. Makanya cerita-cerita tentang saudaranya yang butuh ono ini kucrut jadi banyak banget. Berulang-ulang setiap tahun. Karena dia tahu kalau saya gampang terenyuh dan iba. Kalau diingat-ingat lagi, saya nggak habis pikir kenapa dia bisa meyakinkan saya selama bertahun-tahun. Padahal cerita-ceritanya itu nggak masuk akal. Kurang pintar gitu ngarangnya. Setelah beberapa tahun bersama, saya sebenarnya sudah mencium gelagat bahwa dia itu seorang narsisis. Kenapa saya bisa mencium itu? Karena waktu itu memang saya sedang mempelajari tentang narsisme. Cuma lebih banyak ke topik tentang karyawan atau rekan kerja yang narsistik. Dan karena berbagai hal, dia selalu nggak masuk di radar saya. Scanner narsistik saya waktu itu mungkin belum tajam ya. Saya selalu berpikir dia itu kekanak-kanakan, karena dia suka ngambekan, mungkin karena dia dewasanya sama saya. Jadi wajar kalau dia belum banyak paham berbagai hal. Terus tentang dia yang gampang emosian. Justifikasi saya, mungkin karena dia nggak bisa mengutarakan pendapat dengan runut, karena tingkat pendidikan dan lingkungan dia dibesarkan. Atau dia yang impulsif, selalu pengen cepat-cepat untuk beli rumah, mobil, atau perhiasan, dan lain-lain. Atau kalau dia nggak mesra lagi, saya merasa ya mungkin emang begini kali ya pasangan kalau udah lama, atau dia beneran capek, frigid, dan lain-lain. Nggak pernah kepikiran kalau ini ciri-ciri narsistik kelas premium. Dan dia seorang vulnerable covert narcissist yang nggak begitu kelihatan sebenarnya, tapi sama mematikannya. Yang membangunkan saya akhirnya adalah bukti-bukti perselingkuhannya.
Waktu itu saya ingat banget tanggal 13. Wah, ini memang angka 13 itu angka sial ya. Buat dia tentunya dan buat saya juga yang jadi terguncang banget. Saya bukan tipe yang cemburuan. Nggak pernah mau ngecek HP orang sekalipun. Meskipun sudah 9 tahunan lebih total kami bersama kalau dihitung masa perkenalan dulu. Kalau HP saya yang dicek, ya silakan. Karena saya merasa nggak berbuat apa-apa. Kalau jujur dan benar ya ngapain takut, kan gitu. Nah, malam itu mungkin karena berbagai peristiwa lain yang makin intens itu, ingat ya di ujung-ujung hubungan memang narsisis makin menggila. Saya jadi tergoda membuka HP-nya karena dia selalu kelihatan sibuk dengan HP. Terus tiba-tiba kaget atau sembunyiin HP-nya kalau saya mendekat. By the way, dia punya 3 HP ya untuk urusan kerjaan. Ternyata nggak cuma urusan kerjaan, tapi buat urusan main serong juga. Nah, saya lihatlah di HP-nya ada satu foto, dia sedang dinner sama seseorang. Dan saya ingat betul malam itu karena dia pakai baju yang sama ketika dia pamit untuk bersama teman-temannya mau karaoke. Lah, ini kok jadi wine dining gitu ya? Dan hanya berduaan pula. Kemana teman-temannya yang lain? Nah, dari situlah saya mulai menjadi detektif, termasuk nanya ke teman-teman sendiri yang akhirnya terkonfirmasi kalau dia juga sering terlihat di dating apps dan lain-lain. Ya, pokoknya terbongkarlah semuanya. Akhirnya saya sadar kalau mantan saya itu nggak punya niat baik sama sekali terhadap saya. Bahkan dari awal hubungan ternyata dia sudah punya orang lain, sudah main serong. Pengetahuan dasar saya tentang narsisme di lingkungan kantor beberapa tahun sebelumnya membuat saya menggali lagi dan memperkaya lagi segala hal tentang pasangan narsistik. Dan ya, confirm dia itu seorang vulnerable covert narcissist yang tampak seperti manis, lembut, lemah tak berdaya, dan perlu ditolong di depan saya. Tapi ternyata beda banget di belakang saya. Saya nggak bisa melihat semua ini karena mata dan kepala saya masih diselimuti kabut. Istilahnya narcissistic abuse brain fog. Rentetan peristiwa yang merendahkan harga diri, penipuan, penyelewengan, pencurian, dan lain-lain yang membuat saya tidak bisa berpikir dengan jelas. Nah, penerimaan bahwa dia seorang narsisis inilah yang membuat saya memantapkan pikiran untuk meninggalkan dia. Meskipun badan dan hati saya masih sakau, kecanduan dengan dia. Dan ini sangat tidak gampang. Dan saya tahu persis banyak situasi di mana kita tidak bisa atau belum bisa meninggalkan narsisis karena misalnya kita punya anak bersama dan ingin tetap menjaga mental anak agar tidak terguncang. Atau kita belum siap secara finansial untuk pisah, ada sakit berat, dan lain-lain. Doa dan harapan saya semoga teman-teman bisa mencari jalan keluar terbaik. Kalaupun harus bertahan, setidaknya teman-teman sesuaikan ekspektasi. Beberapa bulan setelah memutuskan pisah rumah, saya masih struggling dan hampir terjerat kembali beberapa kali karena trauma bonding yang masih sangat kuat. Waktu itu, saya bahkan yang ingin berubah untuk dia. Saya ingin ikuti kemauan dia. Gila ya, sehebat itu memang racun narsistik. Syukurnya itu semua sudah berlalu. Dan ini adalah beberapa hal yang sudah saya buktikan sendiri ampuh dalam memantapkan diri untuk meninggalkan mantan yang narsistik. Yang pertama, no contact. Sama sekali no contact. Saya memang tidak memblokir nomornya. Jadi saya baru bisa benar-benar nggak membalas komunikasi apapun darinya kira-kira 3 bulan setelah pisah. Jika pasangan kalian emang beneran seorang narsisis, no contact ini akan sangat mengguncang jiwa mereka. Ini yang bikin mereka malu, kerdil, menciut nyalinya untuk menghubungi kalian. Karena kalian cuekin. Ini memang ampuh banget. Mereka itu kan egonya tinggi, merasa kita yang butuh mereka.
Jadi ketika ini kita lakukan, kita nggak melayani pesan atau chat mereka, mereka seperti menerima bogem mentah ke ulu hati mereka. Ulu ego si narsisis. Mereka benar-benar kapok dan keok. Harga diri mereka seperti puff, kempes kayak balon yang meletus. Kalau kalian memiliki anak dengan seorang narsisis, untuk mengatur no contact, kalian sebaiknya menyusun rencana pengasuhan dengan terapis atau coach yang memang kompeten di bidang ini. Rencana pengasuhan anak adalah dokumen hukum yang merinci batasan tegas mengenai pembagian waktu, tanggung jawab keuangan, dan metode kontak yang diperlukan untuk kedua belah pihak. Kedua adalah pergi saja, jangan berlama-lama dan berkepanjangan mikirnya untuk pisah. Kadang kita menganggap memutuskan seseorang hanya lewat chat itu nggak etis. Tapi, untuk seorang narsisis, bisa jadi ini pilihan terbaik yang kalian punya, agar nggak perlu banyak drama lagi. Biarkan mereka tahu bahwa kalian udah selesai dengan mereka. Dan, jangan seperti saya, sekarang blokir nomor mereka. Kalau enggak, mereka bisa kontak lagi. Dan kemungkinan kalian akan terjerat kembali sangat tinggi. Mereka ini kan sangat lihai dalam berkata-kata. Tahu banget apa yang ingin kalian dengar. Jangan sampai kejebak lagi di hoover oleh mereka. Kalau misalnya nih, ada suatu barang kalian yang tertinggal di rumah mereka atau rumah bersama. Kalau barang itu punya nilai sentimental tinggi buat kalian, ya fine, ambil. Tapi kalau nggak penting-penting amat, ya udah relakan. Anggap saja itu harga yang harus kalian bayar untuk keluar. Langsung ngibrit, tancap gas, jangan babi bu pikir-pikir lagi. Yang ketiga, jangan bergaul lagi dengan teman-teman sepermainan dengan narsisis atau mutual friends. Kalau ada di antara mutual friend kalian yang bilang, kalian udah salah meninggalkan narsisis, atau mereka selalu update tentang kehidupan narsisis, kasih tahu kalau kalian nggak mau lagi ngobrolin tentang si narsisis. Kalau mereka kekeh, bersikeras, stop ngobrol atau blokir mereka juga. Kepulihan kalian bergantung pada seberapa jauh kalian bisa menjauh dari si narsisis. Dan itu termasuk nggak mendengarkan kabar terbaru dari mereka. Jangan sampai misalnya nih kalian mikir, nggak apa-apa deh cek status WhatsApp-nya. Nggak yang lain-lain, saya kuat kok. Jujur, saya juga melakukan ini. Dan ini tidak membantu saya move on. Saya terjebak lagi dalam perenungan berkepanjangan atau rumination tentang bagaimana, seandainya, jika saja, seperti itu. Ini beda banget ketika kita sudah beneran kuat dan pulih. Apapun status yang mereka tampilkan, nggak lagi berpengaruh pada mental kita. Benteng kita sudah terbangun. Hal yang perlu kalian tahu, narsisis juga cenderung mengirim teman-temannya, istilahnya flying monkeys, untuk mencoba membuat kalian kembali berhubungan. Saya ingat betul seseorang yang dia kirim tiba-tiba nongkrong bareng kami untuk meyakinkan atau mengaburkan fakta tentang diri dia sebenarnya. Si flying monkey ini bisa jadi beneran have no clue tentang si narsisis, atau bisa jadi adalah supply narsistik lainnya. Yang keempat, berhenti mendengarkan lagu-lagu sedih. Iya, bener. Terkadang untuk membantu menjustifikasi keadaan, lagu-lagu sedih seperti mengkonfirmasi semua perasaan kita. Kita seperti kecanduan mendengarkan lagu sedih untuk membela jiwa kita yang sedang merana. Apalagi sekarang ya, lagu-lagu Indonesia itu kok ya patah hati semua. Jarang gitu yang gembira. Musik koplo pun liriknya tetap sedih. Suka gitu nelongso ya. Jangan-jangan pada trauma bond semua nih kebanyakan rakyat Konoha. Saya memang bukan pendengar lagu-lagu sentimental. Tapi pas lagi nyetir, denger di radio gitu, atau di kafe, kan suka random tuh ya yang muterin. Dan kok rata-rata lagu sedih semua. Malah jadi mikir apakah lagu-lagu sedih ini ditulis oleh korban atau bisa jadi narsisis sendiri untuk mengelabui pendengar. Ada kan ya kasus penyanyi lagu patah hati
mengharu biru bahkan sampai jadi film pula. Ternyata doyan serong. Jadi, stop denger lagu-lagu ini karena akan memperpanjang kesedihan kalian. Mulai dengerin lagu-lagu yang gembira, yang bisa bikin jingkrak atau bergerak. Joget aja sendiri sambil beberes gitu kalau memang nggak suka ke klub atau keramaian. Ini penting untuk mengangkat mental kalian. Saya sangat terbantu dengan lagu-lagu happy dan upbeat. Lagu-lagu Latin ya saya juga suka. Nggak ngerti artinya tapi ya asik aja. Ini bikin hati gembira. Otak kalian menerima respon, oh dia sedang punya energi positif. Oke, saya akan keep ini. Jadi, trik otak kalian untuk itu. Otak kalian bisa berhenti sejenak dari memikirkan si narsisis. Dan karena dibiasakan, maka rasa rileks dan lega akan lebih lama bertahan. Dan kalian bisa lebih semangat melakukan hal-hal yang lain. Yang kelima, tulis alasan mengapa kalian harus pergi. Nah, ini penting banget. Terutama ketika kalian mencoba mengenang lagi saat-saat indah dalam hubungan. Jadi, tulislah hal-hal yang si narsisis lakukan yang menyebabkan kalian menjadi stres, putus asa, nangis, merasa bersalah, kalian jadi putus hubungan dengan keluarga, saudara, teman, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Tulis ini sebagai bukti solid kalau kalian memang udah benar meninggalkan mereka. Keenam, asumsikan kalau narsisis akan move on dengan cepat. Saya kebetulan bisa membuktikan ini. Di hari kami pisah, saya yang masih mengcloning WhatsApp-nya tahu kalau dia janjian dengan orang lain. Jadi ya sangat melegakan buat saya dan lebih gampang untuk move on-nya. Mereka nggak butuh waktu lama untuk pulih dari putus cinta. Narsisis perlu segera mencari sumber pasokan narsistik lainnya dan biasanya udah ada yang nunggu. Beberapa malahan, nggak cuma satu. Bisa jadi udah ada yang nunggu jemput mereka di luar. Jadi jangan sedih, mereka nggak sendirian. Karena ya memang begitulah cara mereka berhubungan. Yang ketujuh, beri waktu diri kalian untuk berduka. Kata orang, kalau udah sampai ke pantai atau naik kereta untuk healing, itu sedihnya udah nggak main-main. Udah diubun-ubun. Saya melakukan semuanya. Well, kebetulan saya memang suka aja naik kereta. Bukan karena sedih aja ya. Nggak tahu kenapa. Dan kebetulan juga ada tugas kantor yang mengharuskan saya naik kereta ke Bandung, ke Jogja, Purwokerto, dan Semarang. Hampir semua kota di Jawa yang dilayani KAI bisa saya kunjungi. Dan kalau ke pantai, memang wajib lah ya sebagai orang Indonesia. Saya malah setahun bisa beberapa kali. Dan saya menyempatkan diri ke Lombok, ke pantai favorit saya untuk ngadem. Meskipun masih melawan trauma bonding yang bikin sakau, tapi ini membuat saya bisa melihat kehidupan lain di luar sana. Saya bisa ngobrol dengan nelayan dan penduduk lokal yang memang punya kehidupan lain. Jadi di dunia ini kita nggak sendirian. Kita nggak perlu berlarut-larut dengan pikiran tentang si narsisis. Karena mereka nggak pernah mikirin diri kita. Dan iya, kita perlu menyadari bahwa kita nggak hanya berduka atas berakhirnya suatu hubungan, tapi juga berduka atas orang yang kita pikir adalah pasangan kita. Begitu kedok atau topeng narsisis kebongkar, kita melihat diri mereka yang sebenarnya. Ini bikin kita shock berat. Jadi, kasih diri kalian waktu untuk berduka. Kedelapan, menyibukkan diri. Meskipun penting untuk merasakan emosi kehilangan, tapi juga sangat penting untuk membuat diri kalian sibuk dengan kegiatan. Yang pertama, olahraga. Ini penting banget ya, untuk menjaga fisik dan mental yang sedang terpukul. Yang kedua, lakukan hobi baru. Pelajari lebih banyak hal yang menarik minat kalian. Kalau saya belajar cara bikin dan edit video, jadi bisa diupload ke YouTube dan kalian bisa mendengarkan atau menonton. Pokoknya belajar dan tumbuh. Karena selama kalian dengan narsisis, pasti semua kebutuhan kalian sendiri kalian kesampingkan, iya kan? Nah, sekarang saatnya fokus pada apa yang membuat kalian bahagia. Join grup hobi atau minat yang sama. Mungkin kalian suka melukis, yoga, golf, baking, otomotif, trekking, macam-macam.
Dan saya seneng banget nih melihat komunitas Gerakai udah lumayan rame yang berbagi cerita dan dukungan. Jadi terima kasih banyak ya untuk ini. Dan sebagai penutup, nikmati kebebasan kalian. Apa yang kalian alami saat ini hanya sementara. Percayalah segalanya akan membaik. Ada kehidupan lain di luar sana yang jauh lebih indah untuk kita nikmati. Buat teman-teman yang merasa memerlukan diskusi lanjutan atau sesi one-on-one dengan saya, bisa email ke chat.gerakai@gmail.com. Bagi yang butuh aja ya. Coba tulis di kolom komentar apa yang kalian alami dan lakukan saat akhirnya memutuskan meninggalkan si narsisis. Saya tahu bisa juga kalian yang ditinggalkan. Tapi, bagaimana kalian menetapkan pikiran kalian untuk meninggalkan mereka? Seperti biasa, saya juga minta tolong kemurahan hati dan jari kalian untuk bersedekah subscribe, like, dan share buat saya, agar bisa terus membuat konten-konten berikutnya. Karena berbagi informasi dan pengetahuan akan membuat lebih banyak orang sadar dan perbincangan tentang ini menjadi lebih luas. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat dan sampai jumpa.